Oke, kembali lagi bersama saya Fendi. Hari ini kita akan membahas tentang satuan panjang. Kalian pasti pernah mendengar meter, kilometer. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana mereka bisa kita convert dari meter ke kilometer atau dari kilometer ke meter. Nah, saatnya kalian untuk pay attention, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik dengan seksama. Oke, nah satuan panjang. Apa yang ada di benak kalian ketika kita berbicara tentang satuan panjang? Iya, nah di sini mungkin saya akan coba dulu menjelaskan pengertian dari satuan panjang ya. Jadi satuan panjang merupakan suatu satuan yang kita gunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Nah, misalnya pada saat kita mengukur lebarnya lapangan, kedalaman sungai, ketinggian menara, jarak tempuh kendaraan ataupun pengukuran panjang lainnya. Contoh lainnya adalah seperti kita mengukur jarak berapa kilometer antara kota Medan dengan kota Brastagi. Nah, itu semua kita manfaatkan, kita gunakan satuan panjang untuk mendeskripsikan panjang ataupun jarak mereka. Itulah penggunaan dari satuan panjang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada beberapa satuan panjang yang mungkin lebih kita kenal, yang sering kita dengarkan seperti meter, sentimeter ataupun kilometer. Nah, di sini kalau kilometer kita gunakan untuk mengukur panjang yang lebih besar atau yang lebih panjang, sedangkan sentimeter itu kita gunakan untuk yang lebih kecil, dan yang meter itu biasa kita gunakan untuk ukuran yang lebih sedang. Nah, mungkin bagi anak-anak di rumah yang sering kita lihat itu adalah sentimeter. Nah, di sini adalah beberapa satuan panjang yang lengkap. Yang pertama adalah km, kilometer. Yang kedua adalah hm, hektometer. Yang ketiga adalah dam, dekameter. Yang keempat adalah m untuk meter, dm untuk desimeter, cm untuk sentimeter, dan mm untuk milimeter. Ini adalah 7 satuan panjang yang lengkap yang digunakan kita, tapi yang sering hanya 3, yaitu kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, di sini saya akan menunjukkan tangga satuan panjang yang kita gunakan untuk mengubah ataupun mengkonversi satu satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Contohnya kita ubah dari kilometer ke meter ataupun ke desimeter ataupun ke sentimeter. Kita menggunakan tangga ini sebagai cara mudah ataupun rumus sederhana untuk melakukan pengubahan satuan panjang. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat di dalam tangga tersebut itu ada panah yang menunjukkan arah ke atas dan ada panah yang menunjukkan arah ke bawah. Nah, di sini kalian harus memperhatikan jikalau pengukuran ataupun pengubahan suatu panjang, satuan panjang dari bawah menuju ke atas, contohnya dari meter ke kilometer, maka yang harus kita lakukan adalah membagi angka tersebut. Nah, contohnya sekarang 3 meter sama dengan berapa desimeter. Nah, berhubung di sini dari meter ke desimeter itu adalah menunjukkan penurunan, ataupun dari meter ke desimeter itu adalah turun satu tangga, maka yang harus kita lakukan adalah perkalian. Nah, di sini berapa anak tangga yang turun? Hanya 1, maka turun 1 tangga akan dikalikan dengan 10, maka 3 kali 10 sama dengan 30 desimeter. Ingat, kalau misalnya pengubahan satuan panjangnya itu menaikkan ke atas, kita bagi 10, kalau turun kita kali 10. Nah, di sini adalah beberapa jenis alat pengukur yang sering kita lihat, sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Biasanya kita gunakan untuk mengukur satuan panjang dari suatu benda ataupun suatu objek. Yang kedua adalah meteran. Yang kita gunakan itu adalah untuk, yang pertama adalah meteran kain, yang kedua adalah biasa disebut sebagai meteran bangunan atau meteran yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih besar. Nah, di sini adalah penggaris. Saya akan mengingatkan kembali bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur sesuatu. Nah, di sini ujung objek dari suatu benda
ataupun ujung dari suatu benda itu kita letakkan tepat di garis pertama ataupun garis 0. Nah, sekarang kita lihat lagi ujung kedua itu terletak di angka keberapa. Nah, di sini itulah cara pengukurannya, harus dimulai dari garis pertama ataupun dengan 0 cm. Nah, saya akan menjelaskan setiap garis-garis kecil itu adalah 1 mm. Nah, untuk mencapai 1 cm kita membutuhkan 10 mm. Bisa dibilang 1 cm itu sama dengan 10 mm. Nah, di sini kalian harus perhatikan bagaimana letak kedua ujung dari benda tersebut sehingga pengukuran kalian itu selalu akurat dan hasilnya pas dengan ukuran aslinya. Ya, ingat, lihat harus sesuai dengan garis yang ada di penggaris ataupun mistar. Oke, nah sekarang buka buku kalian halaman 82 yang nomor 1. Measure each of these lines, write the measurement in centimeter or millimeter below. Nah, jadi di sini yang nomor 1 kita disuruh untuk mengukur setiap garis yang ada di sini dan menuliskan hasil ukurannya di bawah. Nah, di sini saya akan jelaskan cara pengukurannya. Kita menggunakan penggaris. Ingat, setiap dari line ini, dari garis ini, ujungnya itu kita letakkan di sebelah sini, sebelah kiri kita, ya, dimulai dari angka 0. Perhatikan garisnya itu adalah garis yang lebih panjang, dimulai dari 0. Nah, kita lihat jatuhnya itu sampai ke angka berapa. Nah, itulah panjangnya. Nah, di sini kita coba dulu yang nomor 1. Iya. Nah, kita perhatikan. Iya. Nah, berarti di sini sudah tepat di mulainya dari 0. Setelah itu kita lihat, iya, jatuhnya itu, habisnya itu, ujungnya itu di angka 6. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasannya yang untuk nomor 1A itu adalah 6 cm. Oke, good. Nah, kita lanjut ke yang bagian B. Ini, iya, yang warna merah. Kita lihat lagi. Kita mulai dari angka 0. Iya, setelah itu kita lihat ujungnya. Ya, di angka ke berapa anak-anak? Coba lihat. Benar sekali, ya, angka 3 ya. Berarti itu adalah 3 cm. Oke, nah seperti itu saja ya. Oke, selanjutnya kalian buka buku kalian, student book halaman 82. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara yang harus kita kerjakan, yang harus kita perhatikan. Nah, yang nomor 2, convert these measurements. Yang nomor 2, di sini kita disuruh untuk mengconvert ataupun mengkonversi, mengubah. Nah, di sini apa yang saya jelaskan terlebih dahulu, kita harus memperhatikan tangga satuan panjangnya untuk memudahkan kita mengubah satuan panjang mereka. Nah, di sini 2A 20 mm sama dengan berapa cm? Dari milimeter ke sentimeter itu naik satu tangga, maka kalau naik kita bagikan dengan 10. Nah, 20 bagi 10 sama dengan 2 cm. Nah, di sini hasilnya adalah 2 cm. Yang bagian B, 20 cm sama dengan berapa milimeter? Karena dari cm ke milimeter itu adalah turun satu tangga, maka kita kalikan dengan 10. 20 kali 10 sama dengan 200 cm. Nah, di sini sangat mudah bukan? Kalian perhatikan saja tangganya, naik atau turun. Untuk selanjutnya, yang bagian C, 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Berhubung dari meter ke sentimeter kita lihat mengalami penurunan 2 tangga 2 kali, maka kita kalikan dengan 100. 3 kali 100 sama dengan 300. Nah, di sini kalian perhatikan bukan kali 20 tetapi kali 100. Dari mana datang 100? 10 kali 10 ya, 2 kali. Selanjutnya, untuk bagian D,
50 cm sama dengan berapa milimeter? Dari sentimeter ke milimeter, penurunan satu tangga. Maka kita kalikan dengan 10 karena hanya turun satu tangga. 50 kali 10 sama dengan 500 cm. Nah, begitu saja. Ingat, kalau penaikan 2 tangga ataupun penurunan 2 tangga bukan dikalikan 20, tetapi kita kalikan dengan 100 ataupun selanjutnya. Setiap naik tangga tambah 01 di belakang, cara sederhananya ya. Nah, selanjutnya saya akan menyuruh kalian untuk buka buku student book kalian halaman 83. Yang ditanya juga sama, berapa sentimeter ataupun berapa meter tergantung soalnya ya. Jadi yang nomor 1A 100 cm itu sama dengan berapa meter. Kita lihat tangganya, tangga satuan panjangnya dari sentimeter ke meter. Apa yang terjadi? Penaikan berapa kali? 2 kali. Ya, benar sekali. Naik 2 tangga maka dibagikan dengan 100. Iya, benar. Jadi 100 bagi 100 sampai dengan 1 meter. Ya, jadi ingat, naik 2 tangga maka dibagikan dengan 100. Nah, untuk yang nomor 2, kalian disuruh untuk mengubah 10 cm menjadi desimeter dan meter. Ya, jadi kalian lihat, kalian kerjakan sendiri sesuai dengan tangga yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk student book page 84. Nah, di sini kalian harus mencari, bukan hanya mengubah saja, tetapi mencari pasangannya yang di sebelah kanan. Untuk nomor 1 harus join the matching pairs. Nah, jadi sebelum untuk melakukan hal tersebut, kita harus perhatikan dulu tangga satuan panjangnya. Nah, di sini saya coba untuk mengambil nomor 1, 300 dekameter. Kita ubah ke kilometer. Naik 2 tangga maka dibagikan dengan 100. 300 dibagi dengan 100 sama dengan 3 kilometer. Setelah kalian mendapatkan hasil tersebut, kalian cari di manakah ada 3 kilometer. Nah, setelah ada, kalian persiapkan penggaris lalu digaris seperti ini saja. Ya, sangat mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan dan kalian cari pasangannya di bagian kanan. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, kalian lihat dan kalian convert ataupun kalian konversi, kalian ubah. Contohnya nomor 2A, 300 hektometer kita ubah ke kilometer. Dari hektometer ke kilometer naik 1 tangga, maka kita bagikan dengan 10. 300 dibagikan dengan 10 sama dengan 30 km. Selanjutnya kalian lengkapi semua ya. Oke, selanjutnya buka buku workbook kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat yang nomor 1A, measure each line to the nearest centimeter. Nah, di sini kita disuruh mengukur lagi. Nah, letakkan penggaris kalian. Perhatikan ujung dari garis tersebut berada tepat di garis titik 0. Nah, selanjutnya yang ujung satu lagi adalah 5. Tuliskan berarti 5 cm. Sangat mudah ya. Nah, ini caranya seperti saya jelaskan yang terlebih dahulu. Nah, yang bagian B, letakkan lagi. Perhatikan ujungnya berada di 12. Iya. Nah, berarti kalian tinggal tuliskan lagi 12 cm. Yang selebihnya kalian kerjakan sendiri ya. Nah, selanjutnya workbook page 30. Kalian perhatikan yang nomor 2, disuruh kita mengkonversi the measurement ya. Jadi kita disuruh mengkonversi satuan panjang yang untuk nomor 2, 3 meter sama dengan berapa sentimeter. Turun 2 tangga dari meter ke sentimeter, maka kita kalikan dengan 100. 3 kali 100 sama dengan 300 meter. Sangat mudah ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Kalian hanya perhatikan saja ya. Lanjut. Workbook halaman 31. Di sini ada beberapa kayu dengan berukuran yang berbeda-beda. Kita disuruh untuk
menggabungkan kayu-kayu tersebut sehingga menghasilkan satu grup itu menjadi 200 cm. Nah, di sini saya coba untuk menggabungkan 100 cm ditambah dengan 55 cm ditambah dengan 45 cm sama dengan 200 cm. Nah, sisanya masih banyak kayu yang perlu kalian gabungkan. Kalian hitung, kalian cari bagaimana bisa menjadi membentuk grup 3 dan grup 4 sehingga setiap grup itu memiliki 200 cm. Nah, itulah semua yang harus kita pelajari tentang satuan panjang. Berharap, sepercaya kalian pasti sudah bisa mengerti bagaimana itu, apa yang disebut sebagai meter, apa yang disebut sebagai kilometer. Nah, semoga kalian tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat belajar. Terima kasih.